Nah, guys, kembali lagi kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kali ini guys, saya akan mencoba untuk melihat bagaimana kondisi dari manusia yang telah mencampakkan kamu, baik dari sisi energinya, baik dari sisi pemikirannya, baik dari sisi perasaannya, baik dari sisi batinnya. Kita akan sama-sama melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu informasi yang positif atau memang informasi yang negatif. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana ketika diri saya mengambil beberapa kartu tersebut bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu dan semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys. Kartu pertama, apa yang akan terjadi? Muncul kartu The Death. Wow, ada apa ini? Ada apa ini guys? Tiba-tiba perasaan saya tidak enak dan bulu kuduk saya merinding. Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap unsur air dan menggambarkan situasi pemikiran dia, perasaan dia, batin dia, dan energi dia berada di dalam satu tempat, di mana tempat tersebut membuat diri dia seakan-akan ingin meninggalkan dan ingin ditinggalkan. Kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara dari segi unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya dan mengkaitkan terhadap kata The Death, mungkin ada beberapa energi yang berada di samping dia, yang dimana energi ini seakan-akan memberikan diri dia suatu manipulatif yang luar biasa. Dengan manipulatif inilah yang membuat apa yang ingin dia harapkan, yang seharusnya sesuai dengan ekspektasi dia, akan tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Kalau saya berbicara dari sisi unsur zodiak Cancernya, dengan kemunculan kartu The Death ini seakan-akan ada situasi yang membuat diri dia berada di dalam kesensitifan. Ada situasi yang membuat diri dia berada di dalam situasi pertengkaran. Mungkin pertengkaran ini berasal dari hubungan yang dia jalani, atau memang pertengkaran ini berasal dari sisi pekerjaan dia, atau mungkin pertengkaran ini berasal dari sisi keuangannya. Seakan-akan ketiga aspek yang saya katakan tersebut guys, saya melihat semuanya tidak dapat dia terima dan keadaannya sedang berada di dalam ketidaknyamanan ini.
Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kartu The Death ini, seakan-akan masih ada hal yang sangat misterius yang masih dia simpan di sini. Yang dimana hal misterius ini saya melihat akan membuat diri dia berhenti secara otomatis untuk kedepannya. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi saya fokus dengan kartu yang saya pegang ini, mudah-mudahan tidak terjadi. Kabar duka sedang menanti diri dia di tahun ini. Mungkin diri dia yang akan pergi, atau memang orang yang berada di sekeliling dia. Kartu The Death dan menggambarkan zodiak Scorpio, kematian. Bisa saja kematian secara fisik, kematian secara keuangan, kematian secara pekerjaan, dan kematian secara pemikiran. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan menggambarkan situasi untuk kedepannya tidak ada harapan dengan apa yang dia lakukan. The Sun. Seakan-akan kemunculan kartu The Sun ini dia berharap ada suatu jawaban terhadap apa yang dia terima. Karena kemunculan kartu The Sun ini merupakan penyatuan terhadap alam semesta di mana matahari menyinari kehidupan seseorang agar diri dia bisa bahagia. Akan tetapi, kemunculan kartu ini menggambarkan situasi dia sedang mengharapkan matahari menyinari kehidupan dia, guys. Karena memang untuk saat ini situasi dia dalam keadaan setengah bahagia dan setengah tidak bahagia. Ini yang sedang dia harapkan. Mendapatkan kestabilan, mendapatkan kemakmuran, dan mendapatkan kenyamanan. Kita lihat kartu selanjutnya. King of Swords. Seseorang yang memegang pedang, di mana pedang ini apabila saya tarik, akan ada situasi yang akan memberikan suatu perlawanan dan yang akan menerima suatu perlawanan. Di sisi lain, akan muncul suatu kekuatan ini. Saya tidak tahu kekuatan ini dari mana, dari batin dia atau memang dari seseorang yang berusaha untuk menghancurkan dia di sini. Ini dia, guys. Yang dimana kekuatan ini untuk menghancurkan dia karena memang tujuannya unsur The Death, kematian. Kenapa setiap kali saya membuat video dan fokus terhadap pembicaraan saya terhadap manusia yang telah meninggalkan kamu, pasti keluar kartu Scorpio, The Death, kematian, dan kabar duka. Apakah ini bersumber terhadap ucapan yang pernah kamu berikan terhadap diri dia, atau memang ada sesuatu hal yang membuat energi yang berada di sekeliling dia berupaya agar diri dia menerima? Ada dua kemungkinan ini, guys. Tetapi feeling saya, rasa sakit hati yang kamu pendam di sini, yang tidak kamu sadari, kamu memberikan kata sumpah. Sumpah itu dia terima berupa kabar duka. Ini dia, guys. Makanya saya selalu mengatakan terhadap diri kamu, sesakit apapun perasaan kamu yang kamu terima terhadap manusia yang pernah berdampingan kepada kamu, kamu jangan mengotori baik pemikiran kamu, perasaan kamu, ataupun ucapan kamu. Biarkan saja dia hidup tenang, biarkan saja diri dia bahagia terhadap orang lain. Tanpa harus kamu menyumpah, tanpa harus kamu mengatakan kapan diri dia menerima suatu karma. Jangan, guys. Jangan. Karma ini ada dua, karma positif dan karma negatif. Karma positif memang lama untuk diterima. Karma negatif secara langsung diterima. Akan tetapi, walaupun ada karma positif dan karma negatif,
Kamu jangan pernah mengharapkan karma itu terjadi terhadap orang yang memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya. Justru diri kamu bahagia karena secara tidak langsung Tuhan atau Sang Pencipta sudah membukakan sisi mata batin kamu ataupun kedua mata kamu, bahwasannya orang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, meninggalkan diri kamu, itu adalah orang yang tidak terbaik. Memang kalau dibilang menyesal, saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak dan tidak membenarkan ataupun membenarkan. Itu wajar, sama-sama manusia. Tetapi coba diri kamu, daripada diri kamu fokus terhadap hal yang tidak mungkin, hal yang membuat diri kamu merasa rugi, masih ada hal yang harus kamu fokuskan, yaitu kebahagiaan hidup kamu. Daripada diri kamu fokus terhadap rasa sakit hati itu, buat rasa sakit hati itu agar mengubah kehidupan kamu menjadi yang lebih baik. Buat rasa sakit hati itu membuat diri kamu lebih selektif untuk memilih pasangan hidup kamu. Itu saja, guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Star, yang dimana kemunculan kartu The Star ini berunsurkan udara, berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya menarik dari situasi zodiak Capricornnya, mungkin ada saat ini yang saya lihat sedang dia perjuangkan. Ada hal yang sedang dia perjuangkan di sini, guys. Yang dimana ketika dia memperjuangkan hal ini, dia berpikiran akan sesuai dengan ekspektasi dia. Kalau saya menarik dari situasi zodiak Taurusnya, yang dahulu ketika berdampingan terhadap diri kamu, dia memiliki suatu kekuasaan di mana kekuasaan ini meliputi semua aspek: materi, pekerjaan, kesehatan, semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi kekuasaan yang dia miliki di masa lalu dan untuk saat ini, memang ada situasi masih bahagia, tetapi kebahagiaan itu hanya secara fisik, bukan secara batin. Ada batin yang sedang tersiksa yang saya lihat di sini, guys. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Virgonya, mungkin untuk saat ini, baik secara pemikiran ataupun secara perasaan, ada seseorang yang mencoba untuk mengendalikan diri dia, di mana seseorang ini mengendalikan diri dia untuk menuntut suatu kesempurnaan hidup. Bisa saja orang ketiga, bisa saja energi yang berada di sekeliling dia. Seakan-akan ingin menuntut, ingin membuat suatu kebahagiaan tanpa memikirkan bagaimana situasi manusia yang telah meninggalkan kamu. Kalau saya tidak fokus terhadap ketiga zodiak tersebut dan fokus terhadap kartu The Star ini, bisa saja ada situasi yang membuat diri dia merasa kacau, di mana kekacauan itu mengharapkan suatu kesempurnaan. Ini dia, guys. Tetapi di luar dari sisi yang saya katakan kata sempurna, saya cuma menyarankan terhadap kartu The Death ini, dia harus waspada karena akan ada kematian. Bisa saja diri dia, bisa saja pihak ketiga dia, bisa saja orang-orang yang berada di circle dia. Akan muncul ini, cepat atau lambat. Setidaknya akan muncul. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Wands. Kemunculan kartu Nine of Wands ini memiliki 2 arti. 1, ada pemikiran yang sedang dia rencanakan. Kedua,
ada satu permasalahan yang membuat kehidupan dia berhenti secara otomatis dan matahari tidak menyinari kebutuhan dia. Justru matahari tersebut menarik dari sisi kesempurnaan yang tidak dia rasakan lagi. Ini guys, ada situasi yang sangat kacau di dalam batinnya di sini. Batin dia ingin menjerit tetapi tidak tahu harus bagaimana. Ingin kembali terhadap diri kamu, kamu belum tentu bisa menerima dia. Ingin bercerita ataupun menjerit terhadap pihak ketiganya, justru pihak ketiganya menuntut suatu kesempurnaan dari diri dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Seseorang yang memegang sesuatu terhadap kedua tangannya, di mana kedua tangan dia tersebut membuat diri dia hanya bisa berputar-putar di dalam satu tempat. Kadang naik, kadang turun, kadang naik. Muncul sifat kebingungan, muncul sifat keraguan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah diri saya harus mempertahankan hubungan ini atau ingin lari dari hubungan ini? Orang lain melihat hubungan yang saya jalankan ini bahagia, tetapi di sisi kebahagiaan tersebut secara fisik, karena memang ada sesuatu hal yang telah diambil dari diri saya. Dia berpikiran seperti itu guys. Makanya muncul kartu ini, berputar-putar, 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 berputar-putar di dalam satu tempat. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Saya merinding karena keluar kartu The Death. Mudah-mudahan tidak terjadi. Muncul kartu Queen of Pentacles. Bisa saja kemunculan kartu Queen of Pentacles ini tidak lagi dia rasakan. Yang dimana ketika diri saya mengambil dan menarik kata tidak dia rasakan, ada suatu kebebasan yang ingin dia luapkan, tetapi diri dia tidak mampu untuk menjalankannya. Dia sebenarnya ingin bebas. Bebas dari situasi kebatinan. Batin dia tersiksa guys. Bukan dari sisi perasaan. Dia sudah menyadari orang yang berdampingan terhadap diri dia hanya untuk memanfaatkan dia, tetapi dia berusaha untuk menyembunyikan sisi batin yang telah rusak. Ini dia guys. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan antara kedua kartu ini. Untuk kedepannya akan ada kabar duka, apakah ini yang terjadi terhadap diri dia ataupun dari pihak ketiganya. Dan di sisi lain, dia tidak merasakan suatu kebebasan seperti apa yang kamu kira selama ini. Ada sisi kebatinan yang sedang tersisa dan ada sisi kebatinan yang sedang rusak di sini guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.